Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Oke, Rafael. Silakan disiapkan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Nah, seperti biasa kita literasi Al-Quran dulu ya. Mau surat apa hari ini yang mau dibaca? Al-Insyirah saja. Oke, kita mulai. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah membaca satu surat. Nah, sebelum Bu Fikri memulai pembelajaran, Ibu Fikri absen terlebih dahulu. Andre Arsy, Ahmad Afandi, Dava, Alvino. Oke, dari semuanya yang tidak masuk hari ini anak-anak? Siapa yang tidak masuk? Adit. Adit kemana? Adit saja yang tidak masuk? Oke, berarti semuanya selain Adit masuk ya? Sehat ya? Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap. Sudah siap. Sudah piket hari ini? Sudah. Coba dicek dulu kerapiannya, sudah rapi atau belum hari ini? Sudah. Oke, baik anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar kodok dan kodar. Berarti sudah belajar di rumah? Sudah. Di materi sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya masih ingat kita belajar apa, Nak? Bani Usmaniyah. Usmaniyah. Kaitannya apa sih dengan materi kita hari ini? Bani Usmaniyah. Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Oke, Ayu. Apa Ayu? Kemunduran Bani Usmaniyah pada abad ke-19 menunjukkan negeri Allah meskipun manusia memiliki rencana dalam usaha. Oke, beri tepuk tangan dulu semuanya. Jadi yang bisa menyimpulkan, oke, apa? Fandi? Keberhasilan menaklukkan Konstantinopel menunjukkan bahwa takdir Allah memberikan hasil atas usaha yang dilakukan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, materi sebelumnya sudah paham ya, Nak ya? Sudah. Oke, baik anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar materi beriman kepada kodok dan kodar. Dengan harapan setelah pembelajaran ini selesai, kalian mampu memahami pengertian kodok dan kodar sesuai ajaran Islam dengan benar. Yang kedua,
kalian mampu menganalisis peran beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menciptakan sebuah produk kreatif yang menggambarkan pemahaman beriman kepada qada dan qadar dengan menarik. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita ke materinya, Bu Fikri punya beberapa pertanyaan. Ada yang pernah dengar apa sih itu iman? Kepercayaan. Percaya. Setelah itu mempercayai. Ada lagi? Apa? Tasdid. Membenarkan. Pintar. Ya, itu adalah iman. Yang kedua, apakah kamu pernah mendengar kata tentang qada dan qadar? Pernah, ya. Berarti sudah tidak asing lagi di telinga bahwa qada dan qadar itu sama dengan takdir. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan agar iman kita tetap kuat? Pintar sekali. Kita bertemu yang bisa kita lakukan supaya iman kita tetap kuat dengan cara tetap mensyukuri nikmat Allah, berdoa dan juga berusaha. Nah, selanjutnya kita ke asesmen diagnostik. Silakan disiapkan buku tulisnya. Nah, pertanyaan yang pertama, jadi asesmen diagnostiknya ada dua, ya. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah non kognitif. Nah, soalnya sudah ada di depan, silakan ditulis jawabannya saja. Setelah itu silakan dikumpulkan ke depan, ya. Ada ditanyakan sampai di sini? Silakan dijawab dulu pertanyaannya. Oke, sudah selesai menjawab soal dan sudah. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Tiara, sudah baik kan anak? Karena kita sudah selesai menjawab asesmen diagnostik. Nah, Bu Fikri punya beberapa gambar yang harus kalian tebak. Ya, sudah siap? Sudah siap? Konsentrasi ya. Oke, gambar yang pertama. Yang sudah tahu jawabnya angkat tangan. Apa? Apa itu? Gitar. Dari yang gambar pertama dulu apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Apa? Ayo coba. Pas. Gambar apa itu yang paling akhir? Ada. Kalau ini yang hilang jadi mengaji. Rajin. Apa? Hati akan tenang bila rajin ibadah. Oke. Nah, hati akan tenang bila rajin beribadah. Oke, Peter. Oke, selanjutnya sudah fresh? Sudah fresh? Semangat nggak untuk belajar? Nah, Bu Fikri ada sebuah video inspiratif. Silakan disimak terlebih dahulu ya. Silakan dipahami maknanya. Baru setelah itu kita akan menyimpulkan hasil dari makna video tersebut.
kesimpulan dari video tersebut? Ada yang bisa jawab angkat tangan? Oke, apa Rafael? Bisa percaya bahwa setiap ujian memiliki upaya yang terkandung di dalamnya. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan lagi dari video tersebut? Oke, ayo apa? Mencari jalan menuruti kamera dan terus berusaha melihat sisi positif dari setiap peristiwa. Oke, kita lagi. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Oke, Sandy, apa Sandy? Kita percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik dan tidak membebani hambanya dengan cobaan berbagai kemampuan. Oke. Nah, itu adalah kesimpulan dari video tersebut, bahwa dalam video tersebut seorang tokoh Nusa itu diberi Allah sebuah musibah kecelakaan, sebuah ujian untuk menggunakan kaki palsu. Jadi kakinya hanya ada satu. Tetapi dari situ si Nusa ini belajar ikhlas, belajar menerima takdir. Nusa itu usianya berapa sih? Kalau kamu lihat di video tadi 7 tahun. 7 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun. Dia masih kecil, masih TK. Tetapi Allah sudah memberikan cobaan yang begitu berat. Kakinya hilang satu. Sehingga dari kecil ya, dia menggunakan kaki palsu. Nah, dia tidak normal seperti teman-temannya yang lain. Tetapi Nusa ini berhati besar. Dia berlapang dada menerima ujiannya Allah. Ya, dengan apa? Dengan belajar ikhlas, dengan tetap bersyukur, dengan tetap bertawakal dan beriman kepada qada dan qadar. Nah, oke anak-anak. Dari hasil asesmen diagnostik yang sudah kalian kumpulkan tadi, Ibu Fikri sudah membentuk kalian ke beberapa kelompok sesuai di atas ya. Jadi silakan berkelompok sesuai nama-nama di atas. Setelah itu Bu Fikri akan menyampaikan tugas produk untuk hari ini ya. Sudah membentuk kelompok sesuai yang ada di layar? Sudah. HP hari ini? Bawa. Karena tugas produknya ini bisa berbasis digital, bisa juga berbasis manual atau visual, jadi secara langsung ya. Nah, tugasnya coba diperhatikan dulu di depan ya. Jadi ada 5 produk ya. Tadi kali kelompok kalian ini sudah Bu Fikri bagi sesuai minat belajar. Nah, untuk produknya juga kalian bisa memilih, bisa membuat poster, bisa membuat peta konsep, bisa membuat presentasi berbentuk digital melalui PowerPoint ataupun Canva atau aplikasi yang lain. Yang selanjutnya bermain peran ya, jadi membentuk sebuah mini drama di mana menunjukkan penerapan qada dan qadar. Yang kelima yaitu video sederhana dengan narasi yang menjelaskan materi qada dan qadar sesuai pemahaman kalian ya. Dari 5 produk ini kalian bisa memilih salah satu sesuai minat kalian ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Iya. Oke, silakan dikerjakan. Bu Fikri beri waktu 20 menit cukup? Oke, ini ya. Jadi waktunya adalah 60 menit. Jadi 10 menit kalian bisa membuat perencanaan dulu, 30 menit membuat produk. Ya, setelah itu 20 menit nanti kita akan presentasi pemaparan dari hasil produk kalian. Nah, untuk mengumpulkan informasi, Bu Fikri sudah menyediakan sebuah infografis. Dilihat di depan dulu. Itu adalah sebuah infografis. Nanti Bu Fikri share di grup kelas. Bisa kalian amati, bisa kalian pahami untuk membuat produk. Nah, ini adalah informasi-informasi atau data tentang qada dan qadar yang bisa kalian buat untuk melengkapi tugas produk kalian. Yang kedua, Bu Fikri juga sudah menyiapkan media pembelajaran interaktif. Kalian nanti bisa akses. Di dalamnya sudah memuat beberapa materi tentang qada dan qadar, mulai dari pengertian, setelah itu pendapat beberapa tokoh atau ilmuwan,
video pembelajaran dan juga lain-lain ya. Itu nanti ada di media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, buku teks PAI yang kalian pegang ya, itu bisa juga digunakan untuk mencari informasi tentang qadha dan qadar. Nah, yang terakhir adalah mushaf Al-Qur'an. Kalian bisa mencari dalilnya dalam mushaf tersebut. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, silakan dikerjakan, waktunya dimulai dari sekarang. Gimana tugasnya? Sudah yang sulit? Sudah bisa? Oke, kelompok ini membuat produk apa? Poster. Oke, poster. Sudah selesai? Oh, sebentar lagi. Ada yang sulit enggak? Oke. Kelompok ini buat apa? Presentasi digital. Ada yang sulit enggak? Tidak. Sudah hampir selesai? Sudah. Anak, tugas produknya sudah selesai? Sudah siap untuk presentasi? Kelompok yang sudah siap angkat tangan. Oke, kelompoknya Tiara silakan maju ke depan. Apa produknya? Poster. Oke, maju ke depan. Sudah bisa di grup kelas? Sudah, ini buka dulu. Nah, yang ini tugasnya? Oke, silakan dipresentasikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Beriman pada qadha dan qadar. Setiap takdir Allah mengajarkan pelajaran, mendidik kesabaran, dan menguatkan keimanan. Jangan pernah menyerah, karena Allah selalu bersama hambanya yang berusaha dan bertawakal. Ingat dalilnya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surat Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Iman kepada qadha dan qadar meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi Andre. Iya, Sen. Saya akan terus berusaha keras dan belajar juga. Jadi ada kembali. Oke, kita bertepuk tangan dulu. Ada apakah kematian masuk ke dalam qadha dan qadar? Ya, itu termasuk orang takdir qadha dan qadar. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena semua kelompok sudah presentasi, dari penjelasan dan presentasi teman-teman kalian tadi, ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah. Untuk mengetes berapa paham kalian terhadap materi kita hari ini, Bu Fikri punya 10 kuis ya. Kuis ini menggunakan aplikasi Quizizz bermodel kertas. Dan jadi jawabannya nanti kalian tinggal membolak-balik saja, memutar A, B, C, dan D ya. Ini urut sesuai nomor absen. Nah, nanti skornya tertera pada layar. Paham? Soalnya silakan dibaca di layar. Setelah itu disiapkan jawabannya dengan memutar kertas berikut ya. Nanti akan Bu Fikri scan dan jawaban kalian dan skor akan muncul di dalam layar ya. Sudah? Sudah. Oke. Kita lihat jawabannya di depan. Nah, semua anak kita sudah berada
Oke, apa aja? Bersikap positif saat menghadapi ujian itu seperti kegagalan atau musibah dengan tetap berusaha dan tidak mengikuti asa. Oke, pintar. Yang terakhir, ada yang bisa menyimpulkan lagi? Oke. Beriman kepada dalam kota dapat meningkatkan rasa syukur, keikhlasan, dan tawakkal. Oh, kalian tadi pelajaran hari ini Bu Fikri hanya menambahkan sedikit bahwa qadha itu adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Sedangkan qadar itu adalah perwujudan dari ketetapan Allah, yaitu qadha. Jadi beriman kepada qadha dan qadar itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa qadha dan qadar itu memang benar-benar datangnya dari Allah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apa contoh nyata yang pernah kalian alami terkait takdir? Ada lagi? Nah, ujian, kegagalan dalam ujian, ada lagi? Jatuh. Nah, anak-anak ya, setelah kita belajar tentang beriman kepada qadar dan qadar, minggu depan kita akan belajar tentang macam-macam dari takdir, macam-macam dari qadar dan qadar. Nah, ada yang bisa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Oke, baik, Rafael silakan disiapkan dulu teman-temannya. Di depan itu siap, gerak. Berdoa mulai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.